Sebanyak 1,6 gram batuan yang mengandung tembaga dilarutkan dalam HCl pekat berlebih. Semua ion tembaga yang memiliki AR 63,5 dalam larutan ini diendapkan sebagai tembaga sulfida. Diketahui AR sulfur adalah 32. Bila massa endapan yang diperoleh adalah 0,48 gram, maka kadar tembaga dalam batuan tersebut adalah titik-titik-titik. Oke, jadi pertama, kita punya sampel batuan ya. Nah, batuannya ini ternyata mengandung logam tembaga. Nah, sampel yang kita ambil sebanyak 1,6 gram. Kemudian, si batuan yang mengandung tembaga ini dilarutkan dalam HCl pekat. Maka akan terjadi reaksi antara tembaga dengan HCl pekat. Nah, reaksi yang terjadi adalah Cu ditambah HCl akan bereaksi membentuk garam CuCl2 ditambah gas hidrogen. Nah, berarti di sini kita setarakan HCl-nya dikali 2. Oke, nah semua ion tembaga dalam larutan ini diendapkan sebagai tembaga sulfida. Nah, ion tembaganya tuh di mana? Kan kita punya CuCl2 nih, direaksikan dengan sulfur, bereaksi membentuk CuS ditambah Cl ya, 2Cl-. Oke, nah kemudian bila massa endapan yang diperoleh adalah 0,48 gram, maka kadar tembaga dalam batuan tersebut adalah titik-titik-titik. Jadi ternyata endapan sulfidanya itu, kan endapan sulfida yang ini ya. Nah, ini membentuk endapan jadi fasanya solid dan ada panah ke bawah, artinya dia sulit larut atau dia mudah mengendap seperti itu. Nah, di sini terdapat endapan CuS sebanyak 0,48 gram. Nah, yang ditanyakan itu berapa sih kadar tembaga dalam batuannya itu? Nah, kadarnya berapa? Berarti kan harus kita cari tahu dulu massa Cu-nya. Nah, supaya dapat massa Cu yang ada dalam batuan ini, maka yang pertama harus kita hitung adalah mol dari CuS, karena data yang diketahui yang bisa dihitung molnya itu adalah data dari CuS ini. Berarti pertama kita hitung dulu mol dari CuS, oke? Nah, mol ketika diketahui gram berarti rumusnya gram per mr ya. Gramnya berapa? 0,48. Nah, mr dari CuS berarti tinggal tambahkan aja ArCu ditambah ArS. Hasilnya adalah 95,5 ya. Nah, ini 95,5 sama dengan berapa? 48,955. Nah, berarti ini kan kurang lebih 1/200 ya, atau 0,005 mol. Oke, ini adalah 0,005 mol. Nah, mol CuS udah kita dapat, berarti dari mol CuS ini bisa kita cari mol si Cu-nya. Caranya gimana? Dengan perbandingan koefisien. Oke, kita perhatikan di sini. CuS itu kan koefisiennya 1 ya. Nah, kita lihat koefisien dari CuCl2 juga 1. Nah, CuCl2 di reaksi yang pertama koefisiennya juga 1. Yang mau kita cari adalah mol dari si Cu ini. Oke, karena semua koefisien yang terlibat untuk menentukan mol Cu sama, yaitu sama-sama 1, maka molnya juga sama, gitu ya. Jadi di sini karena koefisien siapa aja? CuS sama dengan CuCl2 sama dengan Cu, maka molnya sama. Maka molnya juga sama ya, karena koefisien sebanding dengan mol seperti itu. Nah, berarti di sini berapa molnya? Jadi bisa kita dapatkan mol Cu-nya adalah 0,005 mol. Nah, dari mol ini baru kita bisa dapatkan gram si Cu dengan cara hitung gram mol dikali AR. Seperti itu kan. Nah, molnya itu kan 0,005. AR dari Cu itu 63,5. Berarti berapa nih? 63,5 dikali 0,005. Hasilnya kurang lebih ya, mendekati 0,32 gram. Seperti itu. Oke, yang ditanyakan itu dalam persen, berarti kita hitung kadarnya. Nah,
Caranya bagaimana? Caranya berarti kan persen CU itu akan sama dengan gram CU per gram dari CU gram dari batuan ya, karena si CU-nya itu terdapat dalam batuan, seperti itu. Nah, gram CU per gram batuan, nah ini dikali 100%, karena yang akan kita cari dalam satuan persen, jadi harus dikalikan 100%. Gram CU yang barusan kita dapat sebesar 0,32 gram dibagi batuannya itu sampelnya 1,6 gram, kita kali 100%. Hasilnya berapa? 0,32 kali 100 itu kan 32. 32 dibagi 1,6 hasilnya 20. Jadi kadar CU dalam batuan tersebut sebanyak 20%. Ya, jawabannya adalah D. Seperti itu adik-adik. Jadi ini materi tentang stoikiometri. Biasanya data apapun yang diketahui, entah itu massa, volume, konsentrasi, itu harus kita konversi dulu ke dalam mol. Sehingga nanti untuk menentukan satuan-satuan yang lain kita bisa menggunakan perbandingan mol. Jangan lupa untuk terus berlatih karena belajar saja tidak cukup. Kita lanjut ke soal berikutnya.